Perubahan nasib diambil dari buku 4 Nasihat dari Liao Fan. Manusia berada di dunia, itu adalah nasib. Sebenarnya tak hanya manusia, keberadaan semua makhluk juga tidak luput dari nasib. Karena nasib, maka dibatasi oleh kelahiran dan kematian. Saat menghadapi berbagai situasi berbeda-beda. Dari manakah asalnya nasib? Hukum karma mengatakan dengan jelas, ingin mengetahui sebab di kelahiran di masa lampau, lihatlah yang didapatkan sekarang. Ingin mengetahui akibat di kelahiran mendatang, lihatlah yang diperbuat sekarang. Nasib adalah balasan karma. Karma berasal dari sebab akibat. Oleh sebab itu, nasib terbentuk dari sebab dan akibat. Bisakah nasib diubah? Tentu saja bisa, asalkan mengubah sebab akibat. Itu sudah bisa. Tapi umumnya orang tidak melihat jelas asal dari sebab akibat. Hanya berusaha di luarnya saja, sehingga efeknya tidak besar, karenanya kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya hanya bisa mengikuti pengaturan nasib. Bila kita analisa lebih teliti, bagaimanakah terbentuknya nasib itu? Jawabannya adalah sifat atau tabiat. Lihatlah orang dari dua keluarga berbeda, dengan pendidikan yang sama, tetapi nasibnya berbeda jauh. Apa sebabnya? Karena tabiat berbeda. Tabiat berbeda akan menampilkan kepribadian yang berbeda dan dirasakan berbeda pula oleh orang lain. Ada yang diterima dan dipercaya. Ada yang ditolak dan dicurigai. Dengan begitu akan mempengaruhi posisinya di masyarakat. Maka nasib yang berbeda pun terbentuklah. Lalu, dari mana asalnya tabiat itu? Jawabannya adalah kebiasaan. Bila kita memelihara suatu kebiasaan, lama-kelamaan akan menjadi sifat yang khas di dalam kehidupan. Karena sifat khas ini berbeda dengan yang umum, maka disebut sebagai karakter, yaitu tabiat yang berbeda. Dalam ilmu fisika disebut inertia, yaitu pada saat suatu benda tidak terpengaruh oleh tenaga luar atau gabungan tenaga luar dan berada dalam kondisi nol, bersifat tetap dengan kondisi gerakan semula. Dengan begitu, gerakan semua yang tetap tak berubah itu adalah kebiasaan. Contohnya, bila seseorang memiliki kebiasaan sombong, maka akan terus demikian. Ingin diubah pun sulit. Pepatah mengatakan, gunung dapat diubah, tabiat sulit diubah. Tabiat yang terbentuk dari kebiasaan sulit untuk diubah. Dari mana pula asalnya kebiasaan itu? Jawabannya adalah perilaku. Kebiasaan tidak terbentuk begitu saja. Pasti karena perilaku yang sama akan dilakukan terus-menerus, terus diperdalam dan diperkuat. Karenanya dikatakan bongkahan es setinggi 3 kaki tidak terbentuk dari dingin sehari. Sering melakukan hal yang serupa setelah sekian lama, maka secara alami akan terasa
wajar saja dan berubah menjadi kebiasaan. Dari mana asalnya perilaku? Jawabannya adalah pemikiran atau gagasan. Perilaku seseorang tidak mungkin dilakukan tanpa pemikiran, tapi sebagian perilaku orang sepertinya timbul secara alami, tidak terasa adanya tenaga yang menuntun. Mengapa begitu? Sebenarnya pikiran manusia ada yang sadar dan ada yang di bawah sadar. Pikiran sadar yaitu pikiran atau ide yang baru terbentuk. Pikiran di bawah sadar yaitu pikiran yang sudah lama terpendam. Pikiran yang terpendam lama ini berubah menjadi kesadaran tetap. Kesadaran tetap inilah yang menuntun perilaku dan sendiri merasa sebagai hal biasa, maka sulit untuk disadari. Bagaimana pula terbentuknya pemikiran itu? Jawabannya adalah niat pikiran. Pemikiran memiliki pola dan sistem sendiri, lalu menciptakan suatu penilaian betul atau salah, baik jahat, indah buruk. Terbentuknya sistem pemikiran ini juga bukanlah kebetulan, pasti terbentuk dari niat pikiran berbeda-beda yang saling bertaut. Niat pikiran yang timbulnya banyak dan lama, serta selalu berputar-putar dalam satu permasalahan akan menjadi pola pikir. Bila tidak menggerakkan niat pikiran, isi hati menjadi kosong. Bagaimana bisa ada pemikiran? Bila niat pikiran baik, maka isi hati pun menjadi baik. Niat pikiran buruk, maka isi hati pun buruk. Menurut penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dari niat, pikiran berubah menjadi pemikiran. Pemikiran berubah menjadi perilaku. Perilaku berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi tabiat. Dan tabiat membentuk takdir. Karena itu, ingin mengubah takdir harus mengubah tabiat terlebih dahulu. Ingin mengubah tabiat harus mengubah kebiasaan. Ingin mengubah kebiasaan harus mengubah pemikiran. Ingin mengubah pemikiran harus mengubah niat pikiran. Niat pikiran adalah sumber akar dari segala nasib, rezeki, maupun bencana. Niat pikiran adalah setiap hati ketika ini ingin memiliki rezeki, maka setiap saat simpanlah hati yang bersyukur, berterima kasih, dan menguntungkan orang lain, maka rezeki datang dari hati. Rezeki dan bencana tidak datang sendiri, melainkan manusia yang mencarinya sendiri. Dengan terkumpulnya berbagai macam kebajikan indah, sifat baik secara alami akan timbul. Nasib pun berubah menjadi baik. Dari niat pikiran sampai nasib, ini adalah prinsip dari reaksi sebab akibat. Bila ingin melampaui kehidupan dan mengakhiri kematian, masih harus ditelusuri lagi ke atas. Niat pikiran asalnya dari mana? Niat pikiran timbul oleh keadaan hati. Keadaan ini dibagi menjadi 6, yaitu warna, suara, bau, rasa, sentuhan, dan pikiran.
Bila hati tidak mengikuti perubahan keadaan, maka saat itu tidak timbul niat pikiran dan tiada kemelekatan. Tidak timbul niat pikiran dan kemelekatan adalah roman asli, watak sejati, serta penggunaan di saat yang tepat. Tiada niat pikiran bukannya seperti orang yang masa bodoh dan tidak bersemangat hidup. Tapi saat lapar maka makanlah, mengantuk maka tidurlah. Jujur dan sesungguhnya hati di dalam makan dan tidur, sama seperti anak kecil yang polos. Dari mana pula asalnya hati? Berasal dari watak yang sejati. Bila tidak ada Roh Suci, maka tidak ada akar pokok dari perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Karenanya, dari niat pikiran kembali kepada hati nurani, dari hati nurani kembali ke watak sejati, dan dari watak sejati balik kembali kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Dharma Buddha, sebagai pintu kembali ke kosong, memusnahkan semua kerisauan, kembali ke asalnya. Tabiat dan takdir itu adalah pintu bergulir, berkelana dan bergulir di tengah lautan 6 jalur reinkarnasi, hidup dan mati. Pintu kembali ke kosong adalah melawan arus. Pintu bergulir adalah mengikuti arus. Melawan arus kembali ke sumber asal. Mengikuti arus akan menciptakan semuanya. Inti pokok dari searus dan lawan arus ini sangat misterius dan sulit untuk diselidiki. Maka disebut sebagai pintu gaib. Bila pintu gaib ini tertutup, maka pintu neraka akan terbuka. 6 jalur dilalui, terus dalam lahir dan mati. Bila pintu gaib sudah terbuka dengan satu titik petunjuk, maka jalan menuju surga akan lancar. Hidup dan mati berakhir dan kembali ke surga. Nasib terbagi menjadi nasib surgawi dan nasib duniawi. Nasib surgawi adalah yang berasal dari Tuhan, setitik cahaya Roh Suci yang abadi, tidak bertambah dalam suci ataupun berkurang dalam duniawi. Nasib duniawi adalah kaya, mulia, miskin, hina, umur panjang, umur pendek, ketidaklancaran dan kelancaran. Itu semua adalah jodoh pembalasan karma dalam perputaran reinkarnasi dan sebab akibat. Nasib duniawi adalah hasil perbuatan diri sendiri, tidak peduli betapa baik dan indahnya. Ada batasnya dan ada waktu musnahnya. Hanya dengan memohon tahu, menerima petunjuk guru penerang, kembali introspeksi diri, memahami nasib surgawi, watak sejati, baru dapat memahami masalah besar hidup mati, serta dapat menyelesaikan misi kembali kepada Tuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat.